Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala ashabil anbiya'i wal mursalin نبينا الكريم شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji milik Allah dan kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Mari sama-sama kita nikmati kenikmatan yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamahkan kita dalam kebaikan. Dan Alhamdulillah salah satu kebaikan yang telah Allah anugerahkan untuk kita di malam ini, di malam yang penuh berkah, kita hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menjalankan mengikuti sunnah-sunnah Nabi beliau sehingga layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, jamaah keluarga marinir yang dirahmati Allah, Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali berjumpa di malam yang kedua kalinya kita berjumpa dalam kajian ilmu sama para sahabat semuanya, para prajurit dan keluarga besar dari marinir yang Alhamdulillah di malam ini kita insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Al-Qalaut Jayadi sebagai MA yang tentu sebagian kita sudah mengenal beliau ya, apalagi dari keluarga marinir. Beliau adalah memang yang banyak berkecimpung dalam pembinaan mental para prajurit. Dan di malam ini ada juga istimewa, kita bersamai oleh sahabat kita Mbak Ulaya ya. Beliau adalah istri dari Ustadz Wijayanto yang tentu sudah pada kenal semua, yang sudah sering tampil di berbagai televisi dan juga di kajian-kajian di masjid-masjid untuk eh, membimbing umat. Tentu di sebuah kenikmatan di malam hari ini kita bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat semuanya. Dan sebelum masuk ke kajian tentu eh, ada yang menarik nih karena ini eh, sebuah keluarga besar dari marinir yang eh, ada satu ajakan nih bagi kita semua untuk sama-sama bergabung nih untuk dalam grup WhatsApp keluarga marinir Indonesia yang tentu nih kenapa kita harus bergabung dengan grup ini nih. Ini saya tanya dulu ke Letkol Laut nih Sajayadi ini. Gimana Ustaz? Kenapa kita harus bergabung nih di grup ini nih? Kenapa kita harus bergabung dengan keluarga Madir Mengaji? Yaitu yang pertama menyikapi daripada himbauan Bapak Presiden yang mana bahwa kita pegawai negeri sipil termasuk di dalamnya TNI juga ada namanya WFH. Jadi sudah ada pembagian WFH. Bekerja di rumah dan juga bekerja di kantor. Nah, ini menjadi kesulitan bagi kami untuk melaksanakan kurs agama. Ya, karena kan yang hadir di kantor itu kan hanya sebagian gitu. Jadi pelaksanaan kurs Masya Allah. agama agak terkendala gitu pelaksananya. Hmm. Maka Tapi dengan ada sangat teknologi ini ya sangat Ustaz, pantas ya. Maka dimudahkan sangat pantas dengan ada teknologi Zoom ini Ustaz ya. Jadi ya, maka sangat pantas sekali kalau kita menggunakan teknologi Zoom ini untuk dan tetap prajurit dan keluarganya tetap mengaji setiap minggunya gitu. Dan ini yang menarik juga nih, keluarga Marinir Indonesia ini kan tidak hanya para prajurit,
ajak juga istrinya, apa namanya, mungkin ada kalau yang belum Koal, punya Koal dan ya, ya juga PNS. untuk nah ini udah ada linknya sebenarnya tadi ada QR dari eh, apa MKI ya Marinir Keluarga Indonesia yang mungkin bisa ditampilkan bisa juga di share di nah ini bisa di dan ini ya dicoba di ini yang ingin bergabung silahkan gunakan gadget masing-masing untuk bergabung dalam keluarga besar keluarga Marinir Indonesia yang alhamdulillah di sana ada ilmu kajian-kajian ilmu, ada informasi yang bermanfaat untuk kita semua dan ini di-share juga ke keluarganya, istrinya gitu ya yang tergabung dalam keluarga besar Marinir Indonesia. Alhamdulillah, syukurlah Ustaz ya. Dan alhamdulillah juga Mbak Ulaya sudah bersama kita. Assalamualaikum Mbak Ulaya. Tadi sudah bergabung. Oke. Sambil Ya, menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustadz, Sehat, Mbak ini Ulaya. baru. Ya, Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Alhamdulillah jelas Mbak Oh Ulaya. ya, oke. Ini tema yang sangat penting nih di malam hari ini tentang ibu sebagai madrasah. Karena tidak Ya, ada orang pun yang terlahir di dunia tanpa seorang ibu ya, ya, kecuali tentu Nabi Isa, kemudian Nabi Adam alaihissalam yang itu berbeda. ya, Kita lahir dari seorang rahim seorang ibu dan kemuliaan ibu itu sangat banyak disebutkan bahkan ada satu surat khusus didedikasikan untuk seorang perempuan yaitu An-Nisa gitu ya. Tentu banyak keutamaan yang sudah dijelaskan oleh para guru kita, tapi kita ingin fokus nih tentang ibu sebagai madrasah. Nah, ini untuk memahami ini saya ingin persilahkan dulu nih ke guru kita, Letkol Al-Ustad, Letkol Laut Jayadi untuk memberi pencerahan awal gitu ya, bagaimana kita memahami tentang al-umum madrasah, bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak dalam memahami tentang dunia ini. Saya persilahkan Ustadz Jayadi, tafadhal masykur. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Mbak Ulaya Wijayanto, Ya, siap Ustadz. merupakan istri dari Ustadz Wijayanto yang mungkin saya pernah bertemu Oh waktu ya, di Mabes TNI. Beliau memberikan ceramah di Mabes TNI. oh ya, Sangat. udah lama Ustadz. Cuma udah lama, cuma fotonya udah ini udah nggak ada juga nih karena HP-nya baru gitu. Iya. Alhamdulillah saya bertemu dengan beliaunya Oh, waktu di Mabes TNI. Ya. Yang berikutnya kami hormati dan kami cintai dan sayangi keluarga besar Korps Marinir dimanapun berada. Alhamdulillah dengan adanya teknologi ini kita masih tetap uh, belajar dan juga menuntut ilmu untuk bekal kita dalam menapaki kehidupan di dunia ini juga nanti di akhirat. Memang kewajiban kita sebagai kami sebagai salah satu pembinaan mental, maka merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab kami. Baik, kita ke materi bahwa pada malam hari ini seperti yang disampaikan di pengumuman atau di share-sharean bahwa kita akan membicarakan tentang masalah ibu adalah madrasah yang pertama. Ini berkaitan dengan pendidikan juga. Kalau kita membaca sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad yang berbunyi afdolun nisa'il ahlil jannah Khadijatun bintu Khalid wa Fatimatun bintu Muhammad wa Siyatun bintu Muzaim imra'atu Fir'aun wa Maryamu natu Imran.
ada 4 wanita ya yang utama sebagai penduduk surga. Jadi Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar gembira bahwa ada 4 wanita yang utama sebagai penduduk surga. Bayangkan, orangnya sudah digambarkan. Ya, kalau kita kan nunggu hisab, tapi kalau yang 4 orang ini tidak lagi hisab, langsung jadi penduduk surga gitu. Yang pertama adalah Ibunda Siti Khadijah binti Khalid. Yang kedua adalah Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Asiyah binti Muzahim yang merupakan istri Fir'aun. Dan yang keempat adalah Ibu Siti Maryam binti Imran. Nah, wanita-wanita tangguh ini ternyata mempunyai kelebihan-kelebihan. Kenapa dia jadikan surga, masuk surga? Karena beliau-beliau ini diberikan kelebihan. Di antaranya adalah dengan masalah dalam mendidik anak. Ada yang dari anak kandung, ada juga yang dari anak angkat. Ya. Tetapi di bawah naungan atau asuhan wanita-wanita tersebut, anak-anaknya mempunyai karakter yang sangat bagus sekali. Yang pertama adalah Ibunda Siti Khadijah. Ibunda Siti Khadijah merupakan wanita yang pertama kali masuk Islam. Jadi Siti Khadijah itu merupakan wanita yang pertama kali masuk Islam. Dan merupakan pembela dari dalam bagi perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dalam dakwah itu ada yang membela dari dalam internal sendiri, ada juga yang dari luar. Dari dalam itu Siti Khadijah, yang dari luar adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu merupakan pamannya beliau, tetapi beliau belum meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Artinya masih dalam keadaan belum Islam lah, gitu loh. Kalau dikatakan kafir nggak enak. Belum dalam masuk Islam. Nah, berikutnya Siti Khadijah merupakan sosok istri yang sangat artinya apa? Membuat hati seorang suami itu menjadi tenang. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro, lalu beliau pulang ke rumah. Sesampai di rumah, lalu dalam keadaan menggigil, ketakutan, meminta kepada Siti Khadijah, wahai istriku, selimutilah saya. Kenapa wahai Nabi, kenapa? Kata Siti Khadijah. Nabi tidak bisa jawab. Ternyata Nabi dapat menenangkan baginda Nabi bahwa engkau tidak mungkin terkena sihir. Engkau tidak mungkin terkena santet. Ya. Karena engkau wahai Nabi orang yang loman, orang suka sedekah dan orang yang baik. Jadi dengan demikian maka hati Nabi menjadi tenang kembali. Nah, berikutnya Siti Khadijah adalah mampu mendidik anak-anaknya. Di antaranya adalah yang paling kita kenal adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah dididik oleh Siti Khadijah dengan keteladanan, lisanul hal. Artinya Siti Khadijah tidak banyak berbicara terhadap Siti Fatimah, tetapi dengan bahasa perbuatan, dengan uswatun hasanah. Bagaimana ketika beliau mendampingi suaminya Rasulullah di boikot. Dalam pandangan Siti Fatimah, beliau tidak pernah mengeluh, tetap tegar di dalam
mendampingi suaminya. Jadi disitulah hebatnya Siti Khadijah. Yang berikutnya adalah Siti Khadijah merupakan sosok wanita yang sangat luar biasa dikarenakan hartanya, jiwanya, semua diserahkan untuk dakwah Islam. Masya Allah. Dari saudagar kaya, tidak sombong, dan hartanya diserahkan semuanya untuk perjuangan baginda Nabi. Nah, maka pantas Siti Khadijah menjadi salah satu penghuni surga yang utama. Dan didikannya itu menghasilkan seorang wanita yang tangguh, yakni Siti Fatimah. Jadi bukti daripada pendidikan daripada Siti Khadijah adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah merupakan putri dari baginda Nabi yang merupakan seorang pemimpin, seorang nabi, tapi tidak sombong. Kadang-kadang kan di sini ada putranya Gus, ada putranya Ning, tapi bagaimana perlakuannya? Pengen diistimewakan. Tetapi tidak bagi Siti Fatimah. Ya, Siti Fatimah tidak. Beliau tetap sederhana walaupun orang tuanya itu sangat baik. Ya, orang tuanya itu berjaya seperti baginda Nabi dan Siti Khadijah. Inilah produk pendidikan daripada Siti Khadijah itu menghasilkan Siti Fatimah yang merupakan salah satu 4 wanita yang ahli surga. Yang berikutnya adalah Siti Fatimah dapat mencetak ya anak-anaknya menjadi seorang yang sangat pemberani, sangat jujur dan sangat baik, yaitu Hasan dan Husain. Di samping didikan dari kakeknya baginda Nabi, juga didikan daripada Siti Fatimah. Berikutnya yang ketiga adalah Siti Asia. Siti Asia ini adalah istri dari seorang raja yang sangat zalim, yaitu Fir'aun. Nah, Siti Asia ini tidak punya anak, tetapi mengangkat anak gitu, yaitu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu bukan anaknya Fir'aun, tapi anak angkatnya gitu loh, yang diasuh oleh Siti Asia. Siti Asia dengan ketegarannya mampu meyakinkan kepada Fir'aun bahwa anaknya ini, Musa ini, tidak akan menjadi salah satu daripada laki-laki yang akan menghancurkan Fir'aun. Padahal pada akhirnya sih memang Nabi Musa akan menghancurkan Fir'aun. Tapi Siti Asia meyakinkan kepada Fir'aun bahwa Musa ini saya jamin tidak akan melengsarkan Fir'aun. Berikutnya, di tengah-tengah ketidakpastian, artinya dalam akidah, tetap Siti Asia menanamkan nilai-nilai akidah, menanamkan bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Jadi menanamkan tauhid. Itu Siti Asia. Sampai dengan meninggal dunia tetap berpegang teguh pada Islam. Yang berikutnya yang ketiga, yang keempat adalah Siti Maryam. Siti Maryam merupakan gambaran seorang wanita dalam istilah ini apa ya? Yang istilahnya itu loh, hidup sendiri, bekerja sendiri, menghidupi sendiri, single parent ya, ya benar ya. Dapat mendidik satu sosok manusia yang hebat, yakni Nabi Isa alaihissalam. Nah, semua itu dari 4 tokoh ini merupakan ibu-ibu yang sangat tangguh. Ya, ibu-ibu yang sangat tangguh sehingga pantas ada istilah ya. Dalam bahasa Arab itu, ungkapan maksud dalam bahasa Arab itu adalah al-ummu madrasatul ula, bahwa seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Jadi baik buruknya anak-anak generasi muda itu
tergantung daripada didikan daripada seorang ibu. Makanya seorang wanita itu juga wajib untuk menuntut ilmu. Ya, kemarin sudah disampaikan bahwa ibu-ibu Jala Senastri, PNS, wanita, koal itu tidak hanya bergelut di dapur, sumur dan itu saja, tetapi wajib untuk menuntut ilmu. Nah, kebetulan pada bulan ini juga kan ada namanya habis gelap terbitlah terang, yaitu emansipasi wanita. Nah, bekal daripada madrasah ibu tentunya dengan menuntut ilmu. Maka dari itu jangan bosan-bosan untuk mengikuti kajian, ya. Ya Ustaz ya Khalis ya. Terus, Ya, jangan bosan-bosan untuk mengikuti kajian ini karena kali kita didik anak-anak kita. Nah, dan yang menarik saat tidak hanya kajian ini kita mengundang iya. para bintang tamu, Nah, para tamu nih nanti ya, narasumber. ada waktu sendiri. Iya nih di sini Ya, Mbak Ulaya sudah hadir dan tentu kalau ngomong tentang ya, perempuan ya tentang wanita kayaknya nggak afdol Ustaz kalau kita yang ya. ngomong sendirian Ustaz ya laki-laki ya harus ada dari sosok perempuan yang Ya, bicara tentang ini bagaimana keluarganya, bagaimana ya. mendidik anak karena ini eh, living gitu yang memang yang masih hidup kalau kita tadi cerita Ustadz tentang Nah, tokoh-tokoh yang dijamin masuk surga dan itu adalah para wanita termulia di dunia ini ya tentu harus diterjemahkan apa siapa nih yang mampu menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya mudah-mudahan nih jadi inspirasi dan ketika saya tanya Mbak Ulaya nih karena beliau adalah istri seorang ustadz yang cukup sibuk gitu ya tentu ini kita ingin tahu bagaimana seorang istri seorang ustadz gitu ya, bagaimana dalam proses mendidik anak-anaknya. Nah ini langsung aja nih Mbak Ulaya ingin nanya soal itu nih Ustaz. Ya, baik Ustadz. Suara saya terdengar ya? Ya, Oke, terima kasih banyak Ustadz Jayadi, Ustadz Kholis, Mas Selo. Apakah Mas Selo juga bergabung di sini? Dan juga ibu-ibu dari keluarga marinir Angkatan Laut. Salam kenal, saya Ulaya Ahdiani. Mungkin tidak banyak ya yang tahu saya, tetapi cukup tahu dengan suami saya karena memang apa namanya ya, saya mungkin tidak terlalu banyak ikut berada di depan layar gitu, seperti apa apa namanya seperti suami saya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak yang tahu. Terima kasih banyak sudah diundang di acara ini, Ustadz Jayadi dan juga Ustadz Holis. Dan kebetulan ternyata Ustadz Holis itu satu alma mater dengan saya waktu di UGM ya Ustadz. iya. Hanya beda jurusan saja, Ustadz Holis di sastra Arab, saya dari sastra Inggris. Ternyata Dan dunia itu sempit ya, Bu. Dunia ya, itu sempit. ya dan Ustadz Holis juga berarti mahasiswanya suami saya ya. Iya, Karena betul. ya saya tuh kalau dalam bahasa Jawa apa ya siswa dikromo gitu. Siswa dikromo itu artinya murid yang dinikahi oleh gurunya gitu. Karena saya menikah dengan dosen saya dulu pada saat saya masih kuliah S1. Ya, baik Ustadz, kalau tadi diceritakan tentang Siti Khotijah, Fatimah, kemudian Aisyah dan juga Maryam, tentunya saya sangat jauh dari itu, ya. Apa sama sekali tidak ada bandingannya begitu. Hanya saja mungkin memang tadi yang disampaikan Ustadz Jayadi mungkin sedikit banyak saya usahakan untuk apa namanya ya bisa berperan gitu karena Ustadz apakah saya boleh diizinkan untuk share screen? Boleh, boleh. Nanti Boleh, Boleh, boleh. Mas Nanda bisa ya. jadikan Saya kohos sudah dijadikan co-host. siap. Mak, nih eh, apa tadi sebentar bisa mungkin saya mensarikan apa yang disampaikan Ustadz Jayadi dan kebetulan juga itu yang apa namanya? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya. Ya. Dan kebetulan juga itu yang apa ya namanya selama ini
saya bukan diajarkan, tetapi saya berusaha untuk memenuhi beberapa peran yang tadi mungkin sudah disampaikan Ustadz Jayadi. Karena memang dari awal pada saat kembali gitu ya pada saat saya akan menikah gitu, memang saya sudah tahu bahwa suami saya itu akan berdakwah dan beliau akan sangat banyak berada di luar rumah. Sehingga tidak mungkin rasanya kalau saya juga ikut banyak di luar rumah juga gitu. Jadi harus ada yang salah satu yang harus ada yang banyak di rumah. Maka memang dari awal sering saya ditanya ibu-ibu jamaah gitu ya, kenapa ibu gak pernah ikut kalau Ustadz itu pergi ke sana ke sini gitu. Memang pada saat anak-anak saya masih kecil, saya apa namanya ya, tidak menginginkan gitu anak saya itu terlalu sering ditinggal oleh kedua orang tuanya. Karena ya gimana, nggak mungkin kalau bapak ibunya dua-duanya sering meninggalkan mereka begitu, nanti siapa yang akan mendidik anak-anak tersebut tadi. Seperti yang disampaikan Ustadz Jayadi bahwa ibu itu peran madrasah yang utama gitu ya Ustadz. Nah, Betul. mungkin ini jadi kita gitu, ibu itu ada kalau saya sarikan gitu bisa jadi ada 5 peran. Peran normatif yang pertama, yang kedua peran edukatif, kemudian ada peran substitutif juga gitu karena nantinya gitu ya ibu itu eh, ada saatnya ketika ibu itu tadi harus berjuang sendiri. Tadi misalnya single parent, apapun penyebabnya ya, tetapi ibu harus mampu untuk berperan tidak hanya sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai pengganti ayah. Kemudian ada peran domestik, itu jelas ya. Kemudian yang terakhir mungkin peran sosial. Bisa saya sarikan kira-kira seperti itu. Nah, ke peran normatif intinya sebetulnya di peran edukatif. Karena eh, tadi seperti yang disampaikan Ustadz Jayadi bahwa ibu itu madrasah pertama seorang anak, ya karena memang kelekatan anak itu dari awal sejak sejak sebelum lahir bahkan ya itu kan di ibu gitu. Jangankan kok sudah ketika sudah berada di luar rahim kita, bahkan masih dalam kandungan kita pun kita itu ibu itu adalah pendidiknya. Maka kita sering dianjurkan untuk memperdengarkan pada janin itu suara-suara yang indah, suara-suara yang merdu. Ya kalau kita mungkin ke Al-Quran ya bacaan Quran gitu. Kalau kita refer ke teori Barat, mungkin mereka menyarankan untuk memperdengarkan musik klasik gitu di janin gitu. Karena memang itu sudah sebagai apa namanya udah pendidikan juga gitu bahkan sebelum anak tersebut keluar. Nah, pendidikannya tidak hanya pendidikan formal tentunya termasuk adalah mengajarkan hal-hal nilai, aturan dan sebagainya. Nah, ini gitu kenapa kok waktu anak-anak saya kecil kami bersepakat, saya dan suami bersepakat bahwa memang saya tidak mungkin untuk ikut mendampingi beliau pergi. Mungkin sama dia ibu-ibu marinir itu kan juga ibu-ibu yang sering ditinggal suami untuk Tugas berdinas mungkin apa satgas Ibu. lama gitu ya Satgas. tugas gitu ya jadi oh ya jadi sering tugas gitu dan bertemunya itu kan jarang dan itu nggak mungkin gitu kalau kita ibu juga sama-sama meninggalkan anak juga gitu dalam waktu yang lama maka ya tadi gitu kalau kami bersepakat bahwa ya saya meskipun saya berkarir di publik gitu ya saya seorang dosen tetapi memang peran yang saya pilih itu tadi gitu nggak mungkin yang harus sering-sering pergi maka ya mau tidak mau saya harus mengalah merelakan berpisah sebentar dengan suami demi menjaga anak-anak itu tidak terlantar begitu ya untuk dari sisi pendidikan. Memang mungkin saya tidak bisa mendidik anak saya sendiri secara pribadi dari akidahnya, dari
apa ngajinya, dari apapun gitu. Tetapi paling tidak kami memilihkan sekolah untuk anak kami yang memang itu sesuai dengan apa namanya ya visi kami gitu. Paling tidak kalaupun bukan saya yang mengajarkan kepada anak-anak saya sendiri, tetapi saya berusaha untuk mencarikan kami itu sekolah yang baik, yang bisa membekali anak-anak kami itu dengan akidah yang apa namanya akidah yang benar gitu, dengan apa akhlak yang solehah begitu. Jadi itu paling tidak yang kami usahakan. Dan tadi gitu, tidak hanya sekedar itu, saya juga mungkin berusaha gitu ya untuk tadi peran substitutif dalam hal apapun. Dan meskipun sedikit, saya juga berusaha untuk bisa mandiri secara finansial, karena tidak selamanya mungkin apa suami kita itu mampu untuk menafkahi gitu. Jadi harus kita apa ya saya disiapkan oleh suami saya itu untuk bisa mandiri finansial. Tidak secara finansial tapi mandiri dalam hal apapun. Bahkan misalnya contohnya ya, saya harus tahu kalau genteng bocor itu harus gimana. Bukan artinya saya harus naik sendiri ke atas untuk benerin genteng, bukan. Tapi paling tidak saya tahu saya harus menghubungi siapa, harus apa begitu. Paling tidak harus ngerti gitu ya. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat itu tuh genteng bocor gitu, atau misalnya apalagi keran bocor gitu. Ya mungkin bukan saya sendiri yang ganti, tapi saya harus ngerti, oh ini kalau harus apa kerannya lepas itu gimana, harus menghubungi siapa dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut memang sudah sejak awal gitu pelan-pelan apa ya kami bersepakat, dan juga mungkin bisa dikatakan saya disiapkan gitu ya untuk bisa tadi beberapa hal itu untuk bisa mandiri. Dan saya rasa tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh ibu-ibu marinir ini, karena ya tadi saya yakin ibu-ibu juga sangat sering ditinggal oleh bapak-bapak untuk bertugas ya ke kemana saja gitu beliau ditugaskan. Dan satu lagi peran sosial. Nah, suami saya jarang di rumah gitu ya. Paling tidak mungkin ya beliau itu kalau pas apa ya hari-hari biasa itu hanya weekend saja mungkin berada di rumah, sehingga mau tidak mau kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekitar rumah itu saya harus paling tidak berpartisipasi supaya ya apa ya itu memang hal yang perlu gitu ya, karena bagaimanapun juga nanti kalau ada apa-apa tuh yang nolong kita kan bukan keluarga tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, tempat kita tinggal, termasuk mungkin juga kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Sering saya harus ya mau tidak mau harus bisa, misalnya harus datang ke nikahan sendiri atau mungkin datang ke nikahan ditemani anak, hal-hal seperti itu tuh sering sekali saya lakukan. Dan kalau itu tidak disiapkan gitu ya nantinya saya rasa mungkin kita jadi keluarga yang ya tidak mengenal banyak orang gitu, karena tadi gitu istri atau ibu itu hanya taunya domestik saja gitu. Padahal sebetulnya bukan itu. Bahkan peran domestik itu peran yang menurut saya memang paling sulit, tetapi apa ya namanya kalau hanya itu saja yang kita ketahui ya nantinya mungkin apa kita akan banyak ketinggalan. Jadi itu saya rasa Ustadz yang selama ini begitu ya kami lakukan, karena meskipun itu saya secara pribadi gitu yang mengerjakan gitu, tapi suami saya tentunya yang mendorong bahwa kamu harus bisa mandiri, kamu harus bisa ini, harus bisa itu. Dan hampir semua anak saya juga disiapkan untuk bisa mandiri, meskipun mungkin secara apa finansial itu kami mampu untuk menyediakan
fasilitas-fasilitas untuk anak-anak kami, tetapi itu tidak kami biasakan karena kami pengen anak-anak itu bisa ya tadilah apa ya paling tidak menolong diri sendiri itu mereka bisa. Jangan sampai untuk urusan sendiri itu mereka masih harus minta tolong ke orang lain. Mungkin itu Ustadz nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi kalau diperlukan. Masya Allah, Masya Allah. Ini eh, lagi bersejayan tuh nggak nih, Mbak? Ada tapi beliau sedang ngisi juga. Jadi beliau sedang online di ruang sebelah. Oh, iya. Alhamdulillah, penuh manfaat. Ini kan kalau Ustadz Jaya juga termasuk yang sering lama berpisah sama dengan istri nggak, Ustadz? Betul. Itu yang sangat berat itu kemarin waktu tahun 2022. 2022. Waktu COVID ya Oh, Ustadz? Atau setelah COVID? setelah COVID kami ditugaskan di Lebanon, tergabung Wow. dalam kontingen Garuda, Unifil, Yonmek 23P, 1 tahun. Wow. Nah, setelah itu pulang ke Indonesia tahun 2023, baru 3 minggu sudah harus kembali lagi ke Papua, Sorong. Oh, Jadi bagaimana istri nggak stres gitu loh. Stres juga istri itu. ya. Jadi Kalau maaf Ustadz saya potong, tapi kalau ya, saya jadinya saya merasa begini kayak bulan madu terus gitu malahan karena ketemunya jarang-jarang gitu kan. Jadi malah nggak pernah marah-marahan. oh dia teleponnya marah-marahan juga sama. Oh, Jadi eh, itu kalau kalau suami sih memang ya enjoy-enjoy saja, tapi yang di rumah ini ya. istri memang seorang istri tentara itu memang harus punya jiwa yang sangat sabar dan jiwa yang tegar gitu. Bayangkan baru ketemu 3 minggu, tinggal selama 1 tahun harus pergi lagi ke Sorong. Ya, terus pas lagi sibuk-sibuknya anak masuk pesantren, anak kuliah kan harus barawiri. Ya. Bayangkan tidak ada suaminya gitu loh. Ah, Ya, Pak Soal itu itulah. pun harus mandiri dalam artian memang mentalnya seperti mental-mental ibu-ibu marinir ini ya. Iya, Iya. iya. Jadi itulah. Makanya ketika ketika ada seorang anggota yang mau menghadap nikah, itu ditanya. Saya ketika misalnya ada seorang Denjaka, Denjaka itu tahu pasukan elit angkatan laut itu Denjaka. Saya tanya ke istrinya, Mbak, calon suami Mbak ini adalah seorang Denjaka. Dia itu ketika ketika baru masuk pintu gerbang, bukan pintu gerbang pintu gerbang rumah, dia akan balik lagi ketika panggilan tugas. Gitu. Dia belum sempat masuk pintu rumah, itu sudah kembali lagi melaksanakan tugas. Itulah Denjaka. Ya, apakah Mbak menerima kondisi seperti itu? Siap, terima. Alhamdulillah kalau terima gitu. Jadi memang ketika menghadap itu calon-calon istri-istri tentara itu disesuaikan dengan tugasnya masing-masing artinya menerima enggak bahwa suaminya tugas seperti ini, terutama Denjaka, Taipei, beda dengan di kantoran juga beda ya. Tapi di kantor juga kadang-kala banyak lembur juga gitu loh, banyak tingkat. Nah, itulah diuji kesetiaan seorang istri tentara. Mau terima enggak? Kalau tidak terima, saya tidak tantangan nih. Kalau nerima saya tantangan. Seperti itu, Mbak. Itu. Ya, kalau Mbak Ulaya ini, Mbak Ulaya, kan mungkin Ya, konsekuensi punya suami seorang ustadz ya, dan qadarullah ya, populer, banyak nongol di TV, ganteng lagi gitu ya. ya, Tentu ya. ini kan. Banyak lirik-lirik. Ini apa, Banyak lirik ini. cemburu rasa yang ketakutan diambil orang kan laki-laki boleh menikah lebih dari 4 kalau para ustadz ya. Lebih dari itu maksudnya ya. Itu gimana? Apa ada perasaan itu, Mbak Ulaya? Iya, jujur dulu awal-awal seperti itu, Ustaz. Ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, karena pilihan kami untuk saya tidak banyak mendampingi, memang itu jadi salah satu risiko. Dan itu juga yang kemudian banyak yang mengatakan, Mbak, kenapa nggak ikut? Mbak, kenapa nggak itu ikut gitu. Tapi
lama-lama begitu ya saya hanya awalnya saya terpengaruh dan ya ya wajar, saya rasa wajar ya perempuan gitu ya khawatir dan sebagainya. Tapi akhirnya saya apa namanya ya saya olah sendiri begitu ya. Saya pikir-pikir sendiri kalau saya seperti ini terus nanti saya yang rugi, saya yang habis habis apa namanya energi saya untuk perasaan khawatir, untuk perasaan cemburu yang belum tentu itu eh, terbukti gitu ya. Jadi akhirnya ya ya sudahlah, hanya saya serahkan saja kepada Allah gitu ya. Ya toh dia sudah dewasa, dia sudah tua begitu, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sementara anak-anak saya kan masih butuh perhatian. Mereka yang harus saya apa namanya lindungi gitu. Mereka yang belum tahu untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi akhirnya saya pupus sendiri begitu dan ya meskipun kadang masih ada letupan sana sini gitu rasa-rasa cemburu itu, tapi lama-lama saya bisa mengatasinya. Dan yang paling penting nih Bu-Ibu ya, ATM-nya dibawa Bu, boleh boleh rekening itu mau buka berapa sih, ATM-nya kita yang pegang Bu. Aduh, ada saya, insya Allah. Kayaknya kalau kita ngobrol bertiga tanpa melibatkan zamannya kayak kurang arif nih ya, masih Ya. Iya. banyak juga yang ingin nanya gitu ya. Dan sebelum masuk nanti ke tanya jawab, Alhamdulillah ini kajian ini memang kerjasama dengan Majelis Keluarga Indonesia. Nama singkatannya sama MKI ya. Yang Hmm. ini Marinir Keluarga Indonesia, yang ini Majelis Keluarga Indonesia, dan Alhamdulillah kebanyakan ibu-ibu juga nih di sini. Alhamdulillah juga para pengurus, para jamaah juga hadir mengikuti kajian bersama para prajurit ya dan keluarga besar dari Marinir Indonesia. Alhamdulillah. Dan mungkin sebagai informasi ya, ini mudah-mudahan yang Alhamdulillah Majelis Keluarga Indonesia ini sudah didampingi oleh para guru-guru kita ya. Ada Tuan Guru Suparman yang pernah juga tampil di acara Marinir ya. Ada juga Tuan Guru Suparman Pajar, ada Ustadz Dodil Jambari, ada juga Ustadz Hasan Bisri, bahkan ada juga Ustadz Haikal Hasan. Masya Allah, banyak sekali para guru kita yang membimbing kita di Majelis Keluarga Indonesia, dan rutin setiap pagi kita kajian gitu akan di malam hari, dan juga ada kegiatan sosialnya Mbak Ulaya dan Ustadz Jaya. Oh, ya. Luar, misalkan kegiatan apa namanya dan masal itu juga alhamdulillah, Hmm. dan ini menjadi salah satu bagian kita akan berkolaborasi, dan silakan jamaah mungkin nanti juga grupnya Marinir Keluarga Indonesia juga mudah-mudahan jadi yayasan sendirinya Jayadi ya, Amin ya sehingga rabbal alamin. jadi Sedang diusahakan. kekuatannya bisa sambil saling berkolaborasi, misalkan untuk kegiatan kita bisa kerjasama dengan kami dari MKI gitu untuk sama-sama karena ini Oh, gratis alhamdulillah gitu kan, dan banyak sekali para muhsinin yang ingin berbagi hartanya dalam kegiatan khitan gratis ini. Dan alhamdulillah sudah hampir 3 tahunan kita melakukan kegiatan khitan gratis ini, kita masal dan rutin juga setiap bulan alhamdulillah. Baik, silakan jamaah yang ingin berbagi hartanya, silakan untuk bisa apa berinfak fisabilillah untuk kelangsungan dari kegiatan ini. Ada di QRIS-nya, silakan mungkin bisa ditampilkan oleh admin. Dan ini adalah salah satu untuk mendukung kegiatan rutin kita kajian bersama Marinir Keluarga Indonesia. Alhamdulillah ya. Silakan untuk sama-sama mendukung kegiatan ini untuk kebaikan kita semua. Silakan jamaah, mari sama-sama kita manfaatkan sisa waktu. Ini kayaknya belum 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 cukup nih kalau sejam bersama Mbak Ulaya dan saja ya dirinya. Tapi ya silakan barangkali dari mungkin zaman yang sedikit bertanya gitu atau masukan pengalaman pribadi juga nggak apa-apa. silakan Kita sharing di sini pengalaman pribadi. santai saja gitu loh, sharing gitu loh. Sharing. Ya, Silakan ada yang ingin bertanya tinggal raise hand. Bisa jadi eh, inspirasi juga untuk yang lainnya, pengalaman pribadinya maupun ingin bertanya juga silakan, karena saya sangat penasaran nih Ustaz. Bagaimana cara mendidik anak antara keluarga Ustadz dengan keluarga eh, militer itu ada bedanya nggak nih? Siapa nih yang mau mendahulukan menjawab nih? Keluarga Ustadz ini kayak apa sih? Mungkin bisa di-sharing juga nih. Antara keluarga militer ya, mungkin cara mendidiknya apakah seperti eh, kedisiplinan dalam pelatihan atau pendidikan militer apa seperti itu saja ya, Di?
Ya, terima kasih. Sebenarnya dalam kehidupan di TNI Angkatan Laut itu ada namanya perintah harian bersifat tetap. Hmm. Nah, dari mulai pagi itu ada namanya waktu istirahat malam. Hmm. Ada jam 5.00 itu, jam 6.00 itu ada namanya waktu selesai istirahat malam. Sudah diatur jadi dalam PHS kehidupan Angkatan Laut itu. Lalu jam 7 ada apel pagi. Jam 8 penaikan bendera. Jam 10 ada namanya minum Oh, kopi. Acara minum kopi. 12 itu istirahat makan siang dan sholat ibadah. Jam 14.30 itu waktu cuci tangan. Ya, maksudnya persiapan istirahat. Jam 15 itu waktu apel siang. Jam 16 waktu istirahat selesai istirahat siang. Jam 5 menjelang maghrib waktu penurunan bendera. Terus jam 7 ada apel lagi. Jam 9 ada ronda malam. Jam 10 ada namanya waktu istirahat malam. Jadi jam 10 itu sudah diatur dalam angkatan itu waktu istirahat malam. Nah, itu sebenarnya waktu-waktu itu merupakan eh, ada dalam Islam, diatur dalam Islam. Ya, Hmm. waktu sholat, waktu istirahat. Jam 10 itu kan waktu duha, ya. Maka ada nama istilah minum kopi. Jadi yang lain minum kopi 30 menit, ya kita minum kopi 5 menit, lalu gunakan untuk waktu duha. Begitu juga dengan itu. Jadi itulah cara mendidik anak-anak kita ya dengan mematuhi waktu-waktu yang telah terjadwal. Intinya Hmm. adalah waktu-waktu Kedisiplinan, sholat dan juga harus tepat. disiplin ya. Iya disiplin waktu. Itu yang pertama adalah disiplin waktu. Jadi dengan perputaran itu waktu ditentukan itu jadi kehidupan angkatan laut akan teratur gitu. Nah, diterapkan dalam keluarga juga seperti itu. Hmm. Jadi menempati waktu sholat, waktu belajar, waktu istirahat, seperti itu. Ini kalau keluarga Ustadz, apakah kedisiplinannya berbeda atau gimana nih Mbak Ulayan? Apa eh, namain sama iya. Ustadz? Gimana? Setiap bangun harus jam 3 kemudian diceramahi atau gimana? Kebetulan anak-anak saya tuh pada saat sekolah semuanya sekolah di sekolah Islam terpadu ya. Jadi kami sangat terbantu untuk mendisiplinkan anak-anak itu dari sekolah. Karena memang sejak kecil sudah diajarkan bahwa ada waktu untuk tadi sholat duha, ada waktu untuk belajar baca Quran, dan kemudian waktu-waktu sholat tentu saja itu mereka pelajari sejak dini. Bahkan pada saat mereka itu sekolah di playgroup itu sudah diajari ya tadi sholat, kemudian ya tentunya dengan apa sesuai dengan usianya ya, termasuk ya ketika anak laki-laki diajari untuk menjadi imam dan sebagainya. Jadi dalam hal ini saya sangat terbantu oleh sekolahan. Mungkin kalau itu semuanya saya kerjakan sendiri ya nggak akan jadi seperti anak-anak saya sekarang begitu ya. Jadi alhamdulillahnya sekolah yang saya pilih itu bisa membantu saya untuk mendisiplinkan anak-anak terutama dalam hal tadi beribadah, dan tidak kami tidak apa namanya ya, tidak jam segini harus begini, jam segini harus begini, tidak, tetapi mereka kami beri kebebasan dalam 24 jam ini kamu tuh mau ngapain saja, hanya yang penting harus ada kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan, kewajiban sholat, itu jelas ya. Kemudian juga mereka yang mengelola waktunya sendiri, yang penting tadi ada waktu memang untuk harus ada saat-saat bersama keluarga, ada yang harus memang itu mereka gunakan untuk pribadi mereka. Jadi tidak selalu tadi gitu ya dengan jam-jam tertentu, tidak, dan terutama pada saat mereka memang masih kecil, dan kalau sekarang karena sudah
ada yang bekerja, yang 20 apa ya, mereka lebih sih dari saya baik ya, apa kadang-kadang waktu mereka itu habis untuk berkegiatan. Tapi pada saat masih sering berada di rumah ya, kami pasti pada saat bapaknya ada di rumah itu kami usahakan untuk mereka tidak ada kegiatan di luar supaya ada waktu untuk memang kami berlima bersama-sama begitu. Dan kalau hubungannya dengan apa tadi undang beliau sebagai ustadz gitu, pada sebelum anak-anak itu mulai punya kehidupan pribadi sendiri, setiap kali diundang di weekend Ustadz Wijayanto itu selalu minta kalau mau nggak mengundang memberi tiket 5 orang. Kalau mau saya berangkat, kalau enggak saya tidak bisa gitu. Jadi pada saat mereka masih kecil tuh kami sering sekali ya biasanya kami berangkat hari Jumat malam gitu, Jumat sore ya berlima gitu kemana sampai ke ujung Indonesia itu pernah semua anak-anak saya angkut gitu karena undangannya di weekend. Dan itu menjadi salah satu cara ya karena suami saya nggak bisa pulang ya makanya kami berempat yang mendatangi dia untuk bisa ikut itu untuk waktu-waktu yang bisa kami sempatkan untuk bersama. Tapi kalau kedisiplinan ya ya mungkin agak berbeda jadi tidak seperti keluarga militer. Silakan jamaah yang ingin sharing atau bertanya, masih ada waktu, kita manfaatkan waktu terbaik ini untuk sama-sama menjadikan inspirasi untuk sahabat-sahabat kita semua ya. Karena ini tentu mendidik anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dianggap mudah enteng ya. Harus memang punya ilmunya ya. Makanya kemarin di sesi pertama di Rabu pekan lalu ini ilmu menjadi salah satu kunci ya, menjadi bekal utama dan ketika kita ingin meraih kesuksesan dunia maupun di akhirat. Ilmu itulah yang Ya, akan mengangkat derajat seseorang gitu ya. Makanya kalau Mbak Ulaya ya karena memang jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Jadi setiap hari itu kita seperti belajar gitu ya. Eh, Kayaknya kemarin gitu anak kita ketika begini kita respon seperti ini bisa gitu. Tetapi hari berikutnya reaksi yang sama direspon hal yang sama ternyata hasilnya beda gitu. Jadi tiap hari itu seperti harus belajar karena memang nggak ada sekolahnya untuk jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. cara memberi kebebasan ya, apakah kebebasan anak ya, mungkin ada sebagian keluarga yang karena sudah besar anaknya dianggapnya ya udah bebas memilih apa saja yang dia mau kan ya, kemerdekaan mungkin budaya barat seperti itu ya. Setelah anak yang sudah dianggap besar bebas melakukan pilihan bahkan di agama pun memilih, mereka dianggapnya ya itu pilihan masing-masing. Apakah mungkin Pak Ulayat dan juga Ustaz Jayadi itu dalam hal memberi kebebasan terhadap anak itu apa yang menjadi parameter atau mungkin batasan-batasannya gitu ya? Hmm. Start ya, jadi Baik, eh, memang dalam keluarga kami, khususnya ya, kalau kayak saya sebagai ayahnya itu kan eh, memang jarang di rumah, jarang bertemu dengan anak-anak juga, sedikit diberikan kebebasan, tetapi kebebasan yang tanpa batas, bukan tidak tanpa batas, artinya kebebasan yang terbatas, ya. Misalnya di dalam memilih pendidikan, ada kok eh, saya juga kenapa ya Allah anak saya kok milih kuliah di eh, kesenian Jakarta gitu loh, IKJ itu Ya. kesenian Jakarta, kok di bidang seni gitu loh, nggak nurunin bapaknya gitu. Eh, tapi karena anaknya berminat ke situ ya mau tidak mau saya itu juga. Tapi anak yang kedua alhamdulillah di pesantren sekarang alhamdulillah. Tapi anak yang pertama ini kok ke jiwa seni gitu loh, ke Institut Kesenian Jakarta. Nah itu tetap kami bebaskan dalam pemilihan pilih apa pendidikan, tetapi itu juga tidak dibebaskan sebebas-bebasnya gitu. Tetap masih dalam koridor
agama gitu dalam segi pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari juga kami juga membebaskan, tidak mengekang bahwa anak itu harus nyapu, harus itu sendiri. Kami didik dengan kesadaran sendiri, melihat bapaknya gitu. Bapaknya kayak gini juga masih masih cuci baju sendiri, terutama seragam. Seragam saya cuci sendiri itu, tidak melibatkan ibu-ibunya. Ibu-ibu jelas-jelas tidak. Ya, karena mencontoh Rasulullah kan menjahit pakaiannya sendiri, Ya. mencuci bajunya sendiri. Nah, saya juga seragam saya cuci sendiri, setrika sendiri gitu loh. Luar Gitu. biasa Nah, ya, Ustaz. ya mungkin anak itu akan oh iya ya, oh bapak saya kok masih nyuci walaupun sudah segitu gitu. Nah, jadi tidak tidak menyuruh harus nyapu harus apa tidak. Saya Ya. lihat dengan tauladan itu dari dia dalam kehidupan rumah. Itu saja, nanti akan tambahan. Baik, ini Baulaya gimana nih, Kak? Oke, hampir sama ya tadi kalau dalam hal kehidupan ke sehari dengan cara seperti itu juga. Jadi bukan menyuruh tetapi mengajak. Jadi apa namanya sejak kecil begitu ya, pada saat kecil itu kita ajak, ketika tadi mau membersihkan itu kita ajak, yuk kita membersihkan rumah gitu kira-kira. Dan ketika sudah besar ya tentunya mereka akan punya kesadaran sendiri. Kalau untuk sekolah memang apa ya, ada memang hal-hal yang makanya kami itu concern dari kecil tuh anak harus benar-benar kami sekolahkan di sekolah yang visinya sesuai dengan visi kami. Jadi kami pada saat mau memasukkan anak sekolah pada saat mereka kecil itu apa namanya, betul-betul kami pilih begitu ya, supaya tadi gitu, hal-hal yang tidak bisa kami kerjakan sendiri bisa terbantu oleh sekolah. Dan alhamdulillah selama ini begitu mereka sudah punya dari apa namanya yang kami tanamkan dan juga atas bantuan sekolah itu, mereka pada saat mereka masuk SMA gitu, mereka sudah tahu mana harus memilih, karena pada saat SMA mereka sudah pengennya mau di SMA negeri ya, bukan di SMA apa namanya yang satu yayasan dengan pada saat mereka kecil, tapi mereka sudah memilih sekolah yang negeri, tetapi mereka memang punya concern terhadap agama. Jadi di Jogja itu kebetulan ada beberapa SMA negeri itu yang eh, apa ya memiliki basis agama itu cukup bagus gitu. Jadi mereka bisa memilih ke sana, dan alhamdulillah di sekolah SMA itu meskipun negeri mereka tetap terjaga apa agamanya, pergaulannya gitu, karena guru-gurunya ikut membantu menjaga mereka dalam hal pergaulan terutama laki-laki dan perempuan. Nah, ketika mau kuliah ya hampir sama mungkin tadi ya, kami hanya mengarahkan kalau yang penting adalah apa saja gitu ya, yang penting nanti itu baik bagi dirimu dan terutama bagi agama. Itu apa namanya pedomannya gitu ya, atau aturannya gitu. Apa saja asal itu kamu pelajari bukan hanya untuk keperluan dunia gitu ya, tapi juga untuk kebaikan agamamu, kami persilahkan itu ke anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebelumnya Ya. saya ingin ngajak jamaah, terutama nih para ibu nih, ada di sini ada Bu Rini Darusanti Kormar ya. Mungkin bisa sharing juga, atau mungkin jamaah ibu-ibu lain yang hadir juga di sini. Saya lihat ada Bu Endang Sundari gitu ya. Ini dari mana Bu Endang? Nah, masih mute Bu Endang. Mungkin bisa juga sharing. Ini dari keluarga marinir juga. Lagi mute, itunya belum dibuka audionya Bu Endang. Atau mungkin yang lainnya silakan, dari keluarga marinir, saya berikan kesempatan ini, walaupun yang banyak hadir adalah para prajurit nampaknya ya Ustaz Jayad. Itu ada istrinya juga di sampingnya itu. Eh, Jadi bapak sama ibunya itu yang Kita sama. mengawasi juga para suaminya ya. Bu Jadi di Endang, belakang itu ibu-ibu juga itu. silakan. Ya,
Keluarga Marini. Bagaimana ibu-ibu atau bapak-bapaknya yang ingin bertanya atau sharing sebelum ditutup ini? Baik. Baik, alhamdulillah, syukurillah, Mbak Ulaya maupun Ustaz Jayadi, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nih pertemuan bukan terakhir nih Mbak Ulaya, kita bisa ngobrol lagi banyak nih tentang Boleh, boleh. bagaimana. Maaf Ustadz, saya boleh menambahkan nggak tadi penjelasan Ustadz Jayadi yang tentang Siti Khotijah tadi? Boleh, silakan. Eh, saya pernah membaca begitu ya bahwa betapa hebatnya Siti Khotijah itu dalam apa saya kalau cerita ini selalu pengen nangis berjuang gitu ya di samping Rasulullah itu sampai katanya beliau mengatakan kalau sampai aku mati dan tulang-tulangku itu masih bisa berguna maka juallah tulang-tulangku itu untuk kegiatan dakwah gitu. Katanya beliau itu sampai mengatakan demikian. Jadi memang sangat pantas lah kalau beliau itu sudah dijamin masuk surga karena bahkan sampai dia mengikhlaskan ya apa saja yang ada dalam dirinya, tidak hanya sekedar tadi uang, apa namanya kekayaannya, tapi bahkan sampai tubuhnya gitu untuk bisa kalau itu memang memungkinkan untuk dijadikan alat perjuangan silahkan Pak beliau mengikhlas apa namanya itu menginfakkan dirinya untuk perjuangan Islam itu kan sangat luar biasa ya itu mungkin tambahan saya Jadi bukan hanya harta yang ya dihabiskan, ya bahkan jiwa pun direlakan untuk perjuangan sang suami yang tercinta ya Nabi kita baginda ya Muhammad SAW. ya yang tentunya itu kita tuh nggak ada apa-apanya gitu kalau dibandingkan beliau-beliau itu Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus malaikat Jibril ya untuk mengabarkan kepada Khadijah ya, Sayyidah Khadijah bahwa Allah sudah menyiapkan sebuah istana yang sangat luas ya untuk coba lu bayangkan Allah penguasa alam semesta sudah menyiapkan eh, sebuah istana untuk seorang hamba dan itu adalah Khadijah radhiyallahu anha yang sudah ya karena memang perjuangannya itulah dan para ibu yang mungkin tidak berkarir atau memang mendampingi suami ya untuk dalam perjuangan sebagai istri di rumah untuk anak itu adalah pekerjaan yang sangat besar ya Mbak Ulaya ya. ya ya Itu tentu kalau dihitung secara materi itu sebenarnya hmm. sama sekali tidak ada hitungannya ya. Nggak ada ya. Oh dan Baik, ya Ustaz. satu lagi juga apapun yang dikerjakan ibu-ibu itu mohon diniati untuk ibadah. Insya Allah karena itu pasti akan kalau tadi tidak bisa dihargai dengan uang, Insya Allah akan dihargai Allah dengan pahala. Dan itulah sebuah harga yang paling baik untuk pahala yang terbaik ya dibanding tentu bagi ya para wanita yang memilih untuk berkarir pun tentu harus seirama dengan suami ya artinya selalu dikomunikasikan sehingga tercipta satu keluarga yang mawaddah warahmah tadi. Mungkin saya Baik, minta Ustaz Jayadi sebagai penutup ada apa nih sebagai inspirasi apa yang bisa yang pertama, baik, akan kami berikan kesimpulan yang pertama bahwa Siti Khadijah mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita mendukung suami, ya. Bagaimana mengajarkan para istri-istri prajurit ini untuk mendukung suaminya di dalam pelaksanaan tugasnya, baik dalam tugas di kantor, tugas satgas di dalam negeri maupun satgas di luar negeri. Jadi harus ada dukungan daripada istri. Kesuksesan seorang suami, seorang komandan, seorang pejabat, itu sering saya dengar dari ungkapan Bapak Panglima, Pangkormar sering menyampaikan bahwa di balik kesuksesan seorang suami tentunya ada wanita yang tangguh yang selalu mendukung. Itu. Masya Allah. Dan Jadi namanya Panglima ya, Jenderal ini dengan jadi sering katakan seperti di balik kesuksesan seorang suami itu di belakangnya ada wanita yang tangguh yaitu istrinya. Jadi Siti Khadijah mengajarkan supaya selalu mendukung suaminya dalam segala hal.
selagi itu dalam keadaan baik gitu, hal-hal yang baik. Yang kedua, bahwa Siti Fatimah mengajarkan kita untuk senantiasa berbakti. Hmm. Berbakti kepada Rasulullah, ayahnya, berbakti kepada suaminya, sahabat Ali, ya, pada ibunya, gitu. Jadi tugas istri adalah berbakti. Jadi kata Ustadz yang kondang itu kan, nyuci bukan tugas istri, nyapu bukan tugas istri. Katanya seperti itu kan ya, ngepel bukan tugas istri. Nah, tugas itu tuh cuma satu, yaitu berbakti kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh nyuci ya nyuci, kalau suami nyuruh ngepel ya ngepel gitu. Itu. Jadi Siti Fatimah mengajarkan bahwa istri itu harus berbakti kepada suaminya. Yang ketiga adalah Siti Maryam, ya. Siti Maryam bagaimana mengajarkan kita menjaga kehormatan. Jadi citra seorang suami akan tercemar apabila istrinya tidak pandai menjaga kehormatan. Misalnya di komplek perumahan, ya. Ketika ada seorang ya yang jadi omongan di kompleknya itu, suaminya akan ke bawah-bawah itu, ya. Suaminya akan ke bawah-bawah. Maka Siti Maryam mengajarkan bagaimana ya dengan apa fitnah atau isu-isu yang tidak baik, lalu beliau tetap menjaga kehormatannya sampai dengan berpuasa menjaga lisannya, ya, agar apa? Agar tetap dia dalam keadaan baik. Yang keempat yaitu Siti Asia, ya, mengajarkan kepada kita bahwa menanamkan keimanan, ya, di tengah gelombang Fir'aun, ya, yang mengaku Tuhan dan lain sebagainya, tetap tertanamkan keimanan kepada Allah, kepada anaknya yaitu Musa. Nah, zaman sekarang ini kan ada gadget, ada yang lain-lain, itu juga salah satu cara untuk menggoda iman kita itu. Nah, harus kita tanamkan bahwa apapun yang terjadi di kehidupan ini tentunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah wanita-wanita tempat wanita itu merupakan madrasah bagi anak-anaknya dan keluarganya. Demikian. Masya Allah. Ini saya bacakan beberapa komentar di jamaah ya. Ya. Di Masya Allah ini segitu banget dengan kata Mbak Ulaya bahwa perempuan harus serba bisa nih dari Ibu Aisyah Humairah dari Depok ya. Kemudian dari Teh Nadia dari Bandung. Ini bahasa yang cukup elegan nih dari Ustadz Letkol Laut Sejayadi nih untuk mengajak istri taat terhadap suaminya, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah ya. Amin. Pertemuan yang terus mengingatkan kita untuk tentu taat kepada Allah menjadi yang pertama ya. Kemudian bagaimana implementasinya tentu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mendidik anak-anaknya dan sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Jayadi dan kisah pengalaman berharga dari Mbak Ulaya. Saya minta Mbak Ulaya ada satu statement apa nih yang terakhir gitu untuk menggugah kita bagaimana ibu sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Mungkin sebetulnya sudah tadi dirangkum oleh Ustaz Jayadi ya. Mungkin tambahan saya ya tadi yang terakhir saya sampaikan juga bahwa pastikan bahwa apapun yang kita kerjakan, peran apapun yang kita tunaikan tadi adalah kita niatkan untuk ibadah supaya kalaupun tidak ada penghargaan dari suami, tidak ada penghargaan dari anak, ya kita tidak dapat uang, tapi insya Allah kita dapat pahala. Itu saja Ustadz, mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, bismillah, jamaah nurul Allah. Kita sudah menuntaskan pertemuan kajian di malam ini yang mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan Ya, dan itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita hidayah dan taufiknya karena tanpa ya, hidayah dan taufik Allah tidak mungkin kita bisa meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak. ya. Ustadz maaf, salam dari Ustadz Wijayanto tidak bisa nengok di sini karena masih belum selesai dengan online-nya. Salam untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara malam ini. Waalaikumsalam. Selamat Kapan-kapan kembali. Ya, bisa mungkin belum berkenan ya sekali-kali hadir dalam kajian marinir ya, Masya Allah ya. boleh, boleh. Alhamdulillah. Ini biar Ustadz Jayadi kan sudah pernah ketemu sama beliau
dari mengingatkan kembali saja ya. Cuman sih nggak videonya Coba sudah terhapus sih. Karena HP-nya ganti gitu. Nanti bisa menghubungi Mas Selo, Ustadz. Mas Selo ada nomornya. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah, syukurlah. Balik bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat ini, nikmat ilmu, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupakan mari kita dukung program kajian. Salah satunya dengan kita berbagi harta untuk mendukung kegiatan ini dalam bentuk infak fisabilillah, karena untuk kegiatan ini kita mudah-mudahan bisa terus berkembang ya saja ya, Ya. tidak hanya kajian tiap hari ini sebagai pembuka awal, ini baru pertemuan yang kedua nih lagi kajian, bahkan bisa ada offline, kegiatan offline atau safari dakwah ke berbagai kota dengan mengajak guru kita Ustadz Hijayanto dengan Mbak Ulaya juga, Insya Allah ya. Jadi banyak sekali program-program yang bisa kita lakukan untuk bisa langsung berjumpa dengan para prajurit dimanapun berada. Tentu sebuah kenikmatan kita bisa mengikat hati kita, persaudaraan kita, dan tentu adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Mari kita tutup majlis marinir ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Maaf kalau ada kehilapan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا